Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Fajriah. Kali ini kita akan bahas tentang pola bilangan Fibonacci dan barisan aritmetika. Namun sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang dipelajari dapat menjadi long term memory di otak kalian. Oke, selanjutnya pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pola bilangan Fibonacci. Pertama-tama dari sejarahnya terlebih dahulu ya. Nah, pola bilangan Fibonacci ini penemunya untuk yang pertama kali adalah Gopala Chandra, yaitu ilmuwan dari India. Nah, mohon maaf di sini tidak disertakan foto karena tadi dicari-cari di Google tidak ketemu. Barangkali ada yang punya atau tahu menemukan situs yang ada foto beliau, nanti komen di bawah ya. Kemudian dikembangkan lagi oleh Leonardo Fibonacci da Pisa, yaitu ilmuwan dari Italia pada tahun 1170 sampai 1250 Masehi. Nah, makanya nama Fibonacci ini mungkin karena setelah dikembangkan oleh Leonardo Fibonacci, jadi peninggalannya tuh berupa namanya beliau gitu agar selalu terkenang. Ternyata orang punya karya itu bisa dikenang ya. Makanya jangan lupa berkarya semuanya di masa depan nanti. Oke, setelah kita bercerita sedikit tentang sejarahnya, kita masuk ke materinya. Nah, pola bilangan Fibonacci adalah serangkaian deret angka sederhana yang susunan angkanya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Mungkin kalau misalnya yang baca definisi sekilas agak bingung, cuman nanti akan diperjelas oleh pemaparan contohnya. Nah, contoh deretnya adalah ada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa bilang deret Fibonacci ini dibilang deret ganjil bukan, deret genap bukan, tapi dia memiliki keistimewaan tersendiri. Apa sih keistimewaannya? Perhatikan ya pemaparannya. Keistimewaannya adalah sesuai definisi, dia itu untuk menentukan suku selanjutnya itu hasil dari penjumlahan dua suku yang sebelumnya. Seperti di sini, suku pertama itu kan ada 0, kemudian suku keduanya 1, lalu kita jumlahkan 0 ditambah 1, mau tambah 1 hasilnya adalah 1, maka suku ketiganya adalah 1. Kemudian kita akan menentukan suku keempat. Nah, untuk menentukan suku keempat adalah penjumlahan dari suku kedua dengan suku ketiga dengan suku kedua. Suku ketiganya 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 2. Kemudian untuk menentukan suku kelima, yaitu dengan menjumlahkan suku keempat dengan suku ketiga, itu 2 ditambah 1, 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Nah, yang terakhir untuk menentukan suku ke-6, yaitu dengan menjumlahkan suku kelima dengan suku keempat, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, oke. Dan seterusnya untuk menentukan suku selanjutnya pun sama, langkah-langkahnya seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah deret Fibonacci 0,1,1 titik-titik, 3,5, 8, 13 titik-titik, dan titik-titik. Lengkapilah suku yang hilang dari deret Fibonacci tersebut. Kita jawab ya. Nah, untuk yang hilang pertama ini berada di suku keempat. Otomatis untuk menentukan suku keempat ini yang akan kita jumlahkan dari suku ketiga dan suku kedua. Untuk menentukan suku keempat yaitu dengan melakukan penjumlahan dari suku ketiga dan suku kedua. Suku ketiganya 1 ditambah suku keduanya juga 1 ditambah 1 adalah hasilnya 2. Nah, 2. Kemudian titik-titik selanjutnya ini berada di suku ke 4, 5, 6, 7, 8, 9.
berada di suku ke-9. Nah, suku ke-9, hasil dari suku ke-9 adalah penjumlahan dari suku ke-8 dengan suku ke-7. Nah, suku ke-8-nya adalah 13 ditambah suku ke-7-nya adalah 8. 13 ditambah 8 hasilnya adalah 21. Oke, sekarang kita lanjut. Suku ke-10. Suku ke-10 itu adalah hasil penjumlahan dari suku ke-9 ditambah suku ke-8. Suku ke-9-nya adalah 21, suku ke-8-nya adalah 13. Nah, 21 ditambah 13 hasilnya adalah 34. Oke, sekarang suku yang ke-11. Suku ke-11 adalah hasil penjumlahan dari suku ke-10 ditambah suku ke-9. Suku ke-10-nya 34 ditambah suku ke-9-nya 21. 34 ditambah 21 hasilnya 55. Oke. Jadi setelah kita selesai mengerjakan, kita tarik kesimpulan. Jadi suku yang hilang dari deret Fibonacci tersebut adalah 2, 21, 34, dan 55. Oke. Sekarang kita lanjut ke barisan bilangan. Nah, apa sih barisan bilangan itu? Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki aturan atau pola tertentu antara suatu bilangan dengan bilangan yang berikutnya. Jadi barisan bilangan ini memiliki keterikatan antara satu dengan suku yang berikutnya. Kemudian untuk contohnya sendiri di sini pada barisan bilangan itu contohnya pada barisan bilangan 3,6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, setelah kita amati, ternyata barisan bilangan tersebut memiliki pola ditambah 3. Berarti karena 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9 dan seterusnya. Tuh, seperti itu. Berarti antara suku yang ke-1 dengan yang lain itu memiliki keterikatan. Keterikatannya tadi adalah ditambah 3. Oke, sekarang kita masuk ke barisan aritmetika. Adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, pola yang tetap, jadi ketika kalian menemukan sebuah barisan bilangan dan polanya atau selisih antara suku yang satu dengan suku berikutnya itu sama, berarti kalian telah menemukan pola dari barisan aritmetika. Jadi pokoknya ciri dari barisan aritmetika ini memiliki selisih yang sama. Maksudnya gimana? Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut contoh ya. Sekarang kita masuk ke konsep dasarnya dulu. Untuk rumusnya sendiri adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 B. Nah, U dengan ini dalam artian dari rumusnya, U-nya ini adalah unit atau suku seperti yang sudah dibahas kemarin ya di pola bilangan yang kemarin. Kemudian A ini berarti suku pertama atau kalau istilah dalam barisannya adalah U1. Kemudian N di sini berarti banyaknya suku, dan yang terakhir huruf B di sini berarti beda atau selisih yang dirumuskan dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. Nah, cirinya adalah ini, memiliki beda yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Carilah suku ke-9 dari barisan 2,5, 8, 11 dan seterusnya. Setelah kita amati barisan tersebut, nah selisih dari 2 ke 5 adalah bertambah 3. Dari 5 ke 8 juga bertambah 3. Dari 8 ke 11 adalah bertambah 3. Nah, ketika antara suku yang pertama dengan suku yang berikutnya ini memiliki beda yang sama semua, berarti kalian telah menemukan pola barisan aritmetika. Jadi meskipun
dalam soal tidak dijelaskan bahwa barisan tersebut adalah barisan aritmetika, tapi ketika kalian menemukan barisan yang memiliki beda yang sama, sudah bisa dipastikan bahwa barisan tersebut adalah barisan aritmetika. Selanjutnya kita masuk ke cara jawabnya. Diketahui dari barisan aritmetika ini adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 2. Kemudian B itu beda antara suku yang satu dengan yang lainnya. Nah, kita ambilnya adalah U2 dikurangi U1. Suku kedua dikurangi suku ke-1. Suku keduanya adalah 5. Suku ke-1-nya adalah 2. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian N itu banyaknya suku. Di sini sudah ada clue suku ke-9, berarti N-nya otomatis 9. Maka kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 B. UN berubah menjadi U9 karena N-nya diganti dengan 9, sama dengan A-nya diganti dengan 2 ditambah dalam kurung N-nya diganti lagi dengan 9 dikurangi 1 tutup kurung, B-nya diganti dengan angka 3. Hanya memasukkan angka-angka yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian sama dengan 2 masih tetap ya, karena di sini ada yang di dalam kurung, jadi kita utamakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2 ditambah 9 dikurangi 1 adalah 8. Kemudian dalam kurung 8, kemudian tutup kurung 3. Nah, dalam kurung 8 tutup kurung 3 ini artinya adalah 8 dikali 3. Nah, penjumlahan dengan perkalian adalah lebih utama perkalian, jadi kita selesaikan perkaliannya terlebih dahulu. Jadi sama dengan 2 ditambah 24. 24 ini hasil dari 8 dikali 3. Kemudian 2 ditambah 24 adalah 26. Setelah kita menemukan hasil akhir, kita tarik kesimpulan. Jadi suku ke-9 dari barisan tersebut adalah 26. Seperti itu. Oke, kemudian sampailah di slide menuju akhir, yaitu tentang penugasan. Silahkan kalian kerjakan penugasan yang ada di buku matematika kalian. Kemudian nanti kalian kumpulkan tugas-tugas ini di Facebook, di Messenger Nurul Fajril, Facebooknya Ibu ya. Oke, ada sedikit kata-kata mutiara untuk hidup kalian, untuk yang dapat kalian ketik maknanya. Nah, kata-kata mutiara ini dari Imam Syafi'i. Jika kamu tak sanggup menanggung lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi lebih baik lelah belajar di saat ini daripada perih bodoh di masa depan. Semangat belajar anak-anakku. Semoga apa yang kalian pelajari saat ini menjadi manfaat untuk kalian di kemudian hari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen di bawah ini, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.